Jadi lagi ini rantai DNA, oke. Dalam rantai DNA ada bagian promotor, yaitu bagian melekatnya RNA polimerase. Ini ya RNA polimerase. Dia akan melekat di bagian promotor. Kemudian ada bagian terminator. Terminator itu bagian melepasnya, ya, terlepasnya RNA polimerase. Oke. Nah, bagian tahapan dari transkripsi atau translasi itu dimulai saat RNA polimerase, ya, RNA polimerase melekat pada rantai DNA, ya, gambar kedua. RNA polimerase melekat ke rantai DNA. Oke, ketika RNA polimerase melekat ke rantai DNA, rantai DNA yang double helix akan dibuka menjadi single helix, ya. Jadi kan rantai DNA-nya seperti ini kan, oke. Dia double helix, nanti akan terbuka, ya, jadi akan lebih lebar. Oke. Makanya akan terjadi dua pita, nanti disebut dua pita, ya, dua pita yang berbeda. Nah, akan dibagikan menjadi dua pita yang berbeda. Oke. Nah, bagian yang nantinya di lokasi proses terjemahan atau penyalinan itu disebut sense rantai, ya, atau pita sense. Oke. Bagian yang terjadinya proses penyalinan. Sedangkan bagian yang tidak terjadi proses penyalinan itu disebut non-sense. Oke. Jadi RNA polimerase dia akan masuk melekat ke rantai DNA, kemudian dia akan membuka double helix menjadi single helix, ya. Kemudian dia akan bergerak, ya, dari kiri atau dari sini nanti ada bilang dari 5 menuju ke arah 3, ya. Kenapa dibilang 5 ke 3? Nanti Mister jelaskan di bab kelas 3, ya. Karena itu materi yang cukup dalam. Nah, ketika dia bergerak, oke, nanti akan menghasilkan mRNA. Oke. mRNA itu apa, Mister? mRNA itu adalah message RNA atau RNA pembawa pesan. Oke. RNA pembawa pesan. Jadi itu tahap dari transkripsi atau penyalinan, oke? Nah, kalau kalian perhatikan, Mister gambarkan lagi. Nah, ini kan rantai DNA itu ada basa nitrogen, oke? Basa nitrogen. Ya, basa nitrogen. Nah, ketika transkripsi nantinya akan dia dibuka kan? Jadi kan seperti ini dia strukturnya. Oke? Jadi dibuka, basa nitrogennya terpisah. Oke? Nah, di sini protein polimerasenya melekat. Ya. Nah, bagian yang diterjemahkan itu bagian bawah biasanya disebut sense tadi, ya. Atau pita sense. Oke, sedangkan bagian yang tidak diterjemahkan itu non-sense disebut. Oke. Nah, setelah jadi proses penyalinan ketika disalin basa nitrogennya disalin, nanti akan menghasilkan mRNA. Ya. Jadi seperti itu. Melekatnya si RNA polimerase, dia membuka double helix menjadi single helix, kemudian dia menyalin basa nitrogennya, susunan basa nitrogen, kemudian dia menghasilkan mRNA atau message RNA. Oke? Bagian yang tidak disalin adalah non-sense, bagian yang disalin disebut sense atau pita sense. Oke? Setelah itu baru dia terlepas. Oke, jadi itu tahapan dari transkripsi atau penyalinan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum? Belum, ya? Oke, Mister lanjutkan. Nah, setelah dia proses transkripsi atau penyalinan, oke, dia masuk ke tahap berikutnya, yaitu penerjemahan. Ya. Jadi setelah disalin, setelah terbentuk mRNA, oke. Nah, mRNA ini akan keluar dari sel. Oke. Oke, Mister ulangi. Nah, transkripsi itu
sintesis protein pertama terjadi di dalam nukleus ya. Satu lagi ya, terjadi di dalam nukleus dan dalam inti sel. Oke. Nah, setelah dihasilkan mRNA ini akan keluar dari inti sel. Oke. Setelah dia keluar dari inti sel, dia akan memasuki proses translasi atau penerjemahan. Oke. Nah, bagaimana dia bisa terjadi proses penerjemahan? Jadi misalnya ini tadi ya, Mister, ini adalah mRNA. Oke. mRNA ini akan melekat pada ya, akan melekat pada ribosom. Oke, ini adalah ribosom. Oke, dia akan melekat pada ribosom. Nah, setelah dia melekat pada ribosom, nanti ada tRNA, tRNA. Oke. Nah, setelah dia melekat pada ribosom, kalau kalian perhatikan gambar ini ada bagian-bagian. Nah, tRNA atau transfer RNA nantinya akan melekat ke dalam ribosom, ya. Kemudian dia akan menerjemahkan. Ini kan susunan basa nitrogen nih, yang seperti tiang-tiang ini, yang seperti duri-duri ini kan basa nitrogen, ya. Nah, tRNA ini akan melekat di dalam ribosom, kemudian dia akan menerjemahkan susunan dari basa nitrogen ini, kemudian nantinya menghasilkan polipeptida. Jadi setelah dia terjemahkan, dia menghasilkan susunan polipeptida. Oke, ini proses ini terjadi berlangsung terus ya. Jadi misalnya ini ribosomnya, ini RNA-nya, ya. Ketika ribosom melekat, tRNA masuk, tRNA masuk, maka keluarlah polipeptida. Setelah dia bergeser, polipeptidanya makin panjang. Dia bergeser lagi, polipeptidanya makin panjang. Bergeser lagi, polipeptidanya makin panjang. Oke? Jadi itu, prosesnya akan terjadi berulang kali hingga selesai penerjemahan. Sehingga menghasilkan polipeptida. Ini polipeptida. Oke? Jadi setelah ribosom selesai menerjemahkan, ya, maka polipeptida ini akan selesai dan nanti dia akan dibawa oleh vesikel dia. Oke, nanti itu tahapan selanjutnya. Jadi seperti itu sintesis protein. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum? Oke, kalau memang belum ada, Mister akan rangkum sekali lagi ya. Jadi proses sintesis protein itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi apa, Owen? Ya, Mister. Tahap sintesis protein dibagi menjadi dua tahap, yaitu apa saja? Transkripsi sama translasi. Oke, thank you Owen. Transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses titik-titik. Grace, proses apa transkripsi itu? Penyalinan atau penerjemahan? Penyalinan. Penyalinan. Oke, thank you. Jadi, proses transkripsi adalah proses penyalinan. Nah, apa yang disalin? Yang disalin itu basa nitrogen dari DNA. Jadi, DNA pada proses transkripsi, RNA polimerasa melekat di DNA, dia membuka double helix menjadi single helix, kemudian dia menyalin susunan basa nitrogen, pita yang disalin disebut pita sense, kemudian pita yang tidak disalin yaitu disebut nonsense. Oke? Nah, setelah itu hasil sintesis awal atau mRNA keluar dari nukleus ke sitoplasma, kemudian melekat pada ribosom. Oke? Ribosom itu masuk ke tahap pada tahap translasi atau penerjemahan. Di tahap penerjemahan, ya, mRNA yang sudah ada itu bergabung dengan tRNA, transfer RNA, bergabung dengan tRNA di dalam ribosom,
kemudian terjadi penerjemahan, dan kemudian menghasilkan satu molekul yang disebut poli apa, Breski? Disebut poli titik-titik. Bisa? Kalau mau pas jempolnya. Hasil dari translasi yaitu menghasilkan molekul polipep titik-titik. Apa, Breski? Boleh dilengkapi? Saya skip aja, Mister. Skip. Oke, thank you untuk kejujurannya. Jadi akan menghasilkan molekul yang disebut polipeptida. Polipeptida itulah yang nantinya akan dibawa ke organel ataupun struktur yang hendak menggunakannya. Oke? Jadi seperti itu tahapannya. Sampai di sini belum ada muncul pertanyaan? Belum ya? Oke, tetap semangat, Grace. Tetap bertahan ya dengan ini. Oke. Mau minum dulu, Grace, kalau mau minum. Toilet, Mister. Kenapa, Owen? Mau ke toilet boleh? Owen dari tadi ke toilet ya. Silakan, Owen. Tapi cepat ya. Oke, sambil tunggu Owen lanjut, datang, Mister lanjutkan. Kita akan masuk ke bagian proses reproduksi sel. Nah, reproduksi sel ini biasanya tujuannya itu untuk membentuk morfologi atau bentuk dari sel. Oke? Atau dari bentuk suatu individu. Nah, atau juga reproduksi sel ini biasanya berfungsi untuk memperbanyak diri. Ya, dia akan memperbanyak diri. Nah, pada reproduksi sel untuk morfologi dan juga memperbanyak diri, tahap yang terjadi itu adalah mitosis. Mitosis apa? Mitosis itu adalah pembelahan sel tubuh. Oke, sekali lagi Mister bilang, mitosis itu adalah pembelahan sel tubuh. Nah, dalam tahap mitosis itu dibagi menjadi beberapa. Ada profase 1, profase 2, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Oke. Jadi ini tahap mitosis atau pembelahan sel tubuh. Oke, Mister lanjutkan ya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya tahapannya. Yang pertama itu adalah profase. Ya. Di tahap profase, oke. Di tahap profase nanti akan muncul sentriol. Oke, sentriol akan muncul. Ya, sentriol akan muncul. Kemudian kromosom di dalam ini, Mister putarkan videonya. Guys, sebentar. Sebentar ya. Nah, perhatikan videonya ya. Tahap profase, yaitu yang pertama, ciri-cirinya itu terbentuknya sentriol. Nih, kalau di video ini sentriol. Terbentuknya sentriol, kemudian rantai kromatinnya itu akan memadat, ya, dia akan terkondensasi, dia akan terpadatkan, kemudian membentuk kromosom, ya. Terulangi, nah. Jadi profase terbentuknya sentriol, ya, terbentuk sentriol, kemudian butir-butir kromatin, ya, butir kromatin atau rantai kromatin itu akan memadat, kemudian dia akan terbentuk menjadi kromosom. Oke? Jadi itu tahap pertama, tahap profase, terbentuknya sentriol, kemudian materi genetiknya, butir-butir kromatinnya semakin memadat dan membentuk kromosom. Oke? Ini tahap profase. Nah, setelah tahap profase 1, dia masuk ke tahap profase 2. Nah, Mister, tahap profase 2 itu apa yang terjadi? Tahap profase kedua yaitu sentriol, ya. Ini yang merah ini sentriol, dia itu mulai bergerak menuju ke kutub. Ya, jadi istilahnya dia bergerak menuju ke ujung-ujung. Ya.
Jadi kalau kalian perhatikan gambarnya, kan awalnya ada di sini nih, di atas ini kan sentriolnya ya, di atas. Pada ini tahap profase 1. Setelah masuk ke tahap profase 2, sentriol ini akan bergerak ke kutub. Ya, dia akan bergerak ke kutub. Kemudian dinding membran dari inti sel itu akan tereduksi atau akan habis atau akan hilang. Oke? Itu tahap profase 2. Nah, setelah itu masuk ke tahap prometafase. Nah, di tahap prometafase, ketika sentriol itu mulai bergerak ke kutub, ya, akan terbentuk suatu benang-benang halus, ya. Kalian lihat, ini benang-benang halus. Benang-benang halus ini apa? Ini adalah filamen mikrotubulus, ya, atau juga disebut sebagai benang spindle. Disebut sebagai benang spindle. Jadi ketika dia sudah bergerak ke kutub, ke ujung-ujung, ya, terbentuk benang spindle, ya. Nah, kemudian benang spindle ini akan melekat pada bagian kinotor, ya, kinotokor atau bagian tengah dari kromosom. Ya, dia akan melekat pada bagian tengah dari kromosom. Benang-benang halus ini ya, itu pada tahap prometafase. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mister, 5 menit lagi ya, Mister. Oke, thank you Erik. Ada yang mau bertanya? Belum? Oke. Nah, jadi itu ya para prometafase, yaitu setelah sentriol berada di ujung, akan terbentuk benang halus atau mikrotubulus yang disebut juga benang spindle. Ya, benang spindle ini akan melekat di bagian tengah dari kromosom. Ya, bagian tengah dari kromosom. Atau sering juga disebut bagian tengah itu sebagai kinetokor. Oke. Nah, setelah itu masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap metafase. Ya, tahap metafase, kalian perhatikan. Nah, oke. Nah, sampai di tahap melekatnya, kalau kalian lihat filamennya, ya, benang spindlenya melekat ke bagian tengah dari kromosom atau disebut juga kinetokor. Ini masih tahap prometafase ya. Dia masih melekat, ini tahap prometafase. Sedangkan tahap metafase adalah ketika kromosom itu sejajar. Oke? Ketika kromosomnya sudah sejajar, ini disebut sebagai tahap metafase. Tahap yang akan siap membelah. Oke? Itu tahap metafase. Nah, dia melekat di benang-benangnya di bagian tengahnya, ya. Itu tahap metafase. Kemudian masuk ke tahap anafase, ya. Tahap anafase adalah benang spindle yang sudah melekat di kromosom bagian tengah kromosom, itu dia akan menarik kromosomnya, kemudian kromosomnya akan terpisah. Oke? Kromosom itu dia tarik, kemudian kromosomnya akan terpisah. Jadi kan awalnya ada dua seperti ini, kemudian ketika dia tarik menjadi satu. Nah, bagian yang tinggal satu ini disebut sebagai kromatid. Ya, kromatid. Jadi seperti itu. Ini tahap anafase, yaitu melepasnya atau terpisahnya kromosom. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke telofase. Ya. Tahap telofase ini adalah tahap di mana sel mulai membelah. Ya. Nah, setelah semuanya sudah berada di ujung, kemudian terjadi proses pembelahan dari sel. Jadi sel akan membelah ketika di tahap telofase. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, Mister rangkum ulang ya untuk tahap pembelahan. Ya, di tahap pembelahan mitosis itu pembelahan sel tubuh. Oke, sekali lagi mitosis, pembelahan sel tubuh. Dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama profase. Profase itu terbentuknya sentriol. Oke, terbentuknya sentriol dan kromatidnya mulai memadat. Ya, materi genetiknya memadat. Nah, masuk tahap profase 2. Profase 2 itu adalah sentriol bergerak menuju kutub atau menuju ujung. Kemudian membran inti sel itu tereduksi. Ya.
dia habis, hilang. Oke? Pada tahap prometafase adalah benang spindle atau benang kromosom melekat pada bagian tengah dari kromosom. Sedangkan pada metafase itu tahap di mana semua kromosom berjajar di tengah. Oke? Anafase adalah tahap di mana benang spindle itu menarik kromosom sehingga mereka terpisah dua. Ya. Telofase adalah tahap di mana terjadi pembelahan sel. Oke? Di sini kromosom itu sudah memperbanyak diri, kemudian sudah terbentuk lagi membran inti sel. Oke, jadi seperti itu tahap daripada mitosis. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada, Mister. Tapi pusing, Mister. Pusing ya? Oke. Mister sudah rekam, jadi kalian nanti setelah di-convert, Mister akan kirimkan linknya, Mister akan upload di YouTube, jadi kalian lebih mudah untuk nonton. Nanti kalian boleh nonton lagi penjelasannya, boleh juga baca lagi dari buku ya. Materinya Mister ambil dari buku, tapi Mister tambahkan sedikit penjelasan konsepnya, biar lebih dapat lagi. Nanti pertemuan berikutnya kalian tanyakan kalau ada yang kalian bingungkan. Oke? Karena waktunya juga sudah selesai. Jangan lupa untuk buat jurnal insight. Terima kasih untuk yang rajin membuat jurnal insight. Ya, sekali lagi Mister ingatkan itu akan Mister ambil sebagai penilaian juga untuk penilaian sikap dan juga penilaian kognitif. Itu nanti akan membantu nilai kalian ya. Kalau ketika tugas-tugas kalian tidak mencapai standar. Mister, Oke, nanti boleh minta PPT-nya Kak Mister. kali ini Mister akan kirimkan langsung PPT-nya ya. Karena ini materi yang memang cukup berat, jadi Mister akan langsung kirimkan. Baik kan, Mister kan? Baik banget, Mister. Mister akan kirimkan PPT kalau materinya berat dan butuh penjelasan, pasti Mister akan segera kirimkan PPT-nya. Oke? Asalkan kalau Mister kirimkan PPT-nya, kalian tetap harus baca lagi ya, belajar lagi. Jangan sudah dikirimkan, kalian cuma download aja. Ya, sama aja, bohong. Oke? Jangan lupa buat jurnal insight. Terima kasih untuk yang sudah rajin membuat jurnal insight, Mister apresiasi. Dan yang lain, ayo rajin lagi biar itu bisa jadi nilai tambah kalian. Dan Mister juga tahu bagian mana yang kalian masih bingung. Oke? Mister tunggu sampai jam 6 sore ya jurnal insight untuk hari ini. Itu saja dari Mister. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja kelas hari ini. Jangan lupa untuk tugas dikirimkan ke sekolah ya. Hari Rabu dikasih saja ke Miss Arta di depan di resepsionis. Nanti Mister lapor ke Miss Arta untuk diambil. Mister ambil ke Miss Arta. Oke? Kalau tidak ada, langsung saja boleh leave dan istirahat. Selamat siang, selamat makan siang. Jangan lupa bernafas dan tetap tersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Mister. Makasih, God bless Mister. you. Ya, Mister, God bless you, Mister.